Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadiko Saputra dengan NIM 230431608091. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi keperilakuan terkait social proof. Nah, sebelum itu pernah nggak sih kalian itu berada di sebuah tempat yang sebenarnya asing, belum pernah kalian kunjungi, lalu kalian tanpa sadar itu meniru perilaku orang yang di sekitar situ. Nah, misalnya nih, kamu masuk ke kawasan kuliner. Nah, kawasan kuliner ini belum pernah sama sekali kamu ke situ. Kamu nggak tahu rasanya mana yang enak, kamu nggak tahu mana yang mahal, mana yang murah. Kamu juga nggak tahu mana yang layanan cepat, mana yang layanan baik. Kan nggak tahu itu. Nah, yang kamu lihat itu cuma satu hal, yaitu restoran ini ada restoran yang sepi dan ada restoran yang banyak pengunjung. Nah, pasti kamu tanpa banyak berpikir langkah kakimu itu akan bergerak menuju restoran yang banyak pengunjungnya. Bukan karena kamu yakin dengan kualitasnya, tapi karena kamu itu merasa pilihan itu adalah pilihan yang paling aman. Nah, pada saat itu keputusan sudah kamu buat. Nah, fenomena ini dalam ilmu perilaku ekonomi disebut social proof. Apa sih social proof itu? Social proof adalah kecenderungan manusia untuk mengikuti keputusan mayoritas ketika kita melihat banyak orang melakukan sesuatu. Nah, otak kita itu mengartikan hal tersebut itu sebagai tanda bahwa tindakan itu benar, tepat, dan layak diikuti. Seperti ramai itu, nah itu otak kita mengartikan sebagai tindakan yang paling benar. Nah, mengapa manusia melakukan ini? Nah, karena itu manusia itu adalah makhluk sosial. Sejak awal bertahan hidup secara berkelompok, jadi manusia itu berpikir kalau jauh lebih aman bersama-sama rame-rame daripada sendirian. Nah, mekanisme ini kemudian tertanam dalam cara otak kita mengambil keputusan. Ketika berada dalam kondisi tidak pasti, ketika informasi kita tidak memiliki informasi yang terbatas, terus kita takut membuat kesalahan dalam memilih, otak kita secara otomatis mencari petunjuk dari lingkungan sekitar, dan petunjuk yang paling mudah dibaca adalah perilaku orang lain di sekitar kita. Nah, ketika mayoritas memilih satu opsi, kita memiliki bahwa resiko keputusan menjadi lebih kecil. Jika pilihan itu ternyata salah, setidaknya kita tidak sendirian. Nah, itu adalah pemikiran kita ketika social proof itu terasa begitu kuat. Nah, mari kita kembali ke contoh restoran tadi. Restoran yang ramai sering dianggap memiliki kualitas lebih baik. Nah, banyak orang langsung berasumsi bahwa makanannya enak, harganya sesuai, dan pelayanan memuaskan. Padahal keramaian itu nggak selalu mencerminkan kualitas yang sebenarnya. Nah, sebuah restoran bisa ramai, bisa saja karena sedang viral, bisa saja karena ada promosi besar-besaran, atau bisa juga lokasinya berada di jalur yang strategis, makanya bisa ramai. Nah, namun otak kita itu seringkali tidak berpikir kalau fakta-fakta itu tidak terlalu penting. Nah, jadi keramaian saja sudah cukup untuk menjadi sinyal kepercayaan. Nah, disinilah social proof bekerja secara halus namun konsisten. Nah, kita tidak memilih berdasarkan analisis, melainkan berdasarkan apa yang terlihat dan telah dipilih oleh orang lain. Nah, fenomena ini tidak berhenti di dunia nyata aja. Ada juga di konten digital. Misal ada video jutaan penonton, nah dianggap lebih menarik daripada akun dengan pengikut yang dengan penonton yang lebih sedikit. Terus ada juga akun yang followersnya banyak, itu dianggap lebih kredibel daripada akun yang angka pengikutnya sedikit. Nah, semakin besar angka yang kita lihat, semakin besar pula kepercayaan kita terhadap mereka gitu. Tanpa kita sadari, angka-angka ini tuh menggantikan proses berpikir kritis kita. Kita mempercayai orang lain karena kita menganggap mereka sudah dinilai terlebih dahulu. Nah,
Social proof ini juga menjelaskan mengapa kita sering merasa tidak nyaman ketika memilih berbeda. Memilih yang sepi nanti kayak terasa beresiko, kok nggak ada yang milih ini. Terus kalau memilih yang tidak populer akan terasa aneh, seolah-olah kita itu melanggar aturan yang tidak tertulis dalam hidup kita gitu loh. Padahal keputusan yang paling sesuai adalah keputusan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi kita. Nah, namun sebagai manusia kita sering lebih takut kalau salah sendirian daripada kalau kita salah bersama-sama. Nah, social proof ini memberi rasa aman fisiologis. Nah, yaitu membantu kita memberi keputusan cepat di dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Tetapi pada saat yang sama, social proof itu juga membuat kita berhenti bertanya. Kita berhenti bertanya apakah ini benar-benar aku butuhkan, apakah ini benar-benar pilihan terbaik untukku, atau aku hanya mengikuti arus. Nah, social proof ini bukan memahami social proof ini bukan berarti kita harus selalu menolak pilihan mayoritas, tetapi dengan menyadarinya kita bisa memberi ruang bagi diri kita untuk berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Karena tidak semua keputusan yang ramai itu baik. Tidak semua yang populer itu tepat, dan tidak semua yang dipilih banyak orang adalah pilihan terbaik untuk kita. Maka lain kali saat kamu merasa yakin hanya karena banyak orang memilih hal yang sama, coba berhenti sejenak, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keputusanku atau aku hanya merasa aman karena mengikuti mayoritas. Karena seringkali kalimat kalau banyak yang pilih pasti benar, terdengar menenangkan, tapi belum tentu selalu dapat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.